Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke, kita lanjutkan di bab ke-13 dari novelku Fulfi, yaitu fitnah. Ternyata yang datang adalah Danu. Mbak Galdin membuka pintunya. Vi, aku sudah membaca berita hari ini. Apa kamu benar-benar menemuinya? Tanya Danu yang langsung masuk menemui Fulfi yang tiduran di sebelah Adi. Iya, itu aku. Aku paham ada orang yang ingin menjebakku. Aku datang ke sana hanya tanda tangan kontrak dan pengusaha itu memang mencoba merayuku. Kebetulan saja posisinya seolah kita mesra padahal aku sedang mencoba menyingkirkan tangannya dari pahaku. Jelas Fulfi. Dasar kurang ajar. Apa kamu masih tanda tangan kontraknya? Tanya Danu yang jadi emosi. Aku sudah tidak bisa berpikir di sana. Aku tanda tangan saja kontraknya dan aku segera pergi sebelum dia berbuat macam-macam. Jelas Fulfi. Aku yakin setelah ini wartawan akan menutup akses pintu masuk hotel ini, kata Fulfi sambil beranjak menuju kamar mandi. Sebelum Fulfi masuk kamar mandi, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Tok tok tok. Fulfi mengintipnya yang datang sepertinya seorang tante-tante dengan tas tenteng mahal di tangannya. Fulfi langsung membuka pintu itu. Sebelum Fulfi sempat bertanya, plak, tamparan melayang di pipi Fulfi, sangat keras hingga mengeluarkan darah di ujung bibir Fulfi. Fulfi mengusap darah dari ujung bibirnya dan tante-tante itu menarik rambut Fulfi untuk keluar kamar. Dasar pelacur, berani-beraninya menggoda suami orang. Pantas saja hamil di luar nikah. Dibayar berapa kamu sama suamiku, ha? Tante-tante itu sangat marah. Ampun tante, tolong lepaskan. Ini hanya salah paham. Aku bukan pelacur. Fulfi terus-menerus mencoba melepaskan jambaan tante itu sambil mengerang kesakitan. Berani-beraninya mengelak. Jelas-jelas foto itu kamu. Akan kubunuh kamu, kata tante-tante itu. Sakit tante, jika salah Fulfi minta maaf. Au, Fulfi masih mengerang kesakitan. Danu keluar dari balik pintu dan disusul dengan Mbak Galdin. Mereka berdua mencoba memisahkan Fulfi dari tante-tante itu dan leher Fulfi mendapatkan sedikit bekas cakar. Setelah Mbak Galdin berhasil memeluk Fulfi dan melepaskan tangan tante-tante itu, Danu terlihat sangat marah. Dengan penuh rasa hormat tante, Fulfi bukan pelacur dan dia tidak menggoda suami tante. Dia datang untuk tanda tangan kontrak produk terbaru perusahaan yang dikelola oleh suami tante. Dan dia juga mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari suami tante. Jelas Danu. Mana mungkin suamiku melakukan itu? Dia tidak akan tergoda jika wanita murani tidak menggodanya. Paras cantik membuatmu buta anak muda. Dia sudah tidur dengan banyak laki-laki. Buat apa kamu melindunginya? Tante itu semakin bermuka sinis dan begitu murka. Fulfi menangis dan mengusapnya lagi, mencoba kuat menahan fitnah dari tante-tante itu. Terus-menerus menghela nafas dan berusaha untuk tidak melawan serta emosi. Sayang, sabar ya, kata Mbak Galdin yang memeluknya. Danu yang masih sangat emosi masuk ke kamar hotel itu dan mengambil kontrak dengan perusahaan itu. Danu mencari semua tas dan akhirnya ditemukan di tas Fulfi. Danu segera membawanya keluar. Tante, saya akan bacakan surat kontrak ini. Jika pihak kami membatalkan, kami hanya akan didenda sebesar 20 juta rupiah dan saya akan membayarnya. Tapi saya pastikan suami tante tidak akan meluncurkan produknya dan saya akan menuntut atas perlakuan tidak senonoh pada Fulfi. Saya akan mencari bukti CCTV di jamuan minum teh dan saya pastikan suami tante akan dijerat pasal karena melecehkan seorang model. Dan sudah pasti dia akan dipenjara karena saya tahu Fulfi tidak melakukan tindakan yang tante tuduhkan. Jelas Danu lalu merobek surat kontrak itu di depan mata tante itu. Tante-tante itu tiba-tiba merasa ketakutan karena Danu sangat mantap dengan ucapannya. Dasar sialan. Tante itu pergi dengan terburu-buru. Danu mendekati Fulfi. Aku serius akan melakukannya. Aku tidak akan rela kamu dihakimi padahal bukan perbuatanmu. Jelas Danu sambil membelai rambut Fulfi. Wanita bercadar itu muncul dari arah berlawanan. Melihat mereka bertiga akan masuk lagi ke kamar hotel dengan merasa menang, wanita itu sangat geram. Dasar sialan, siapa? Semua rencanaku bisa gagal karena laki-laki itu. Wanita bercadar itu pergi. Video terbaru. Thank Fulfi, you, Danu, dan bye-bye. Mbak Galdin masuk ke dalam kamar. Kali ini kita kehilangan satu kontrak, tapi aku rasa hal ini memang harus dilakukan karena nanti pasti akan membahayakan Fulfi. Jelas Mbak Galdin sambil mencoret di buku catatannya. Fulfi hanya memegang kepalanya yang masih terasa nyeri. Aku heran kenapa selalu saja ada orang yang membenciku seperti ini. Aku mulai lelah, tapi aku sudah terlanjur terjun ke dunia modeling. Sepertinya aku harus menerima segala resikonya.
kata Fulvi yang sepertinya sudah mulai kebal sambil mencium Adi. Aku sudah menyuruh orang kepercayaanku untuk membereskannya. Aku pastikan semua yang akan aku katakan tadi akan terlaksana secepatnya. Jelas Danu. Kau memang seperti malaikat dan selalu saja ada di saat aku kesulitan. Makasih banyak Danu, ungkap Fulvi. Kalau soal melindungimu akan selalu aku lakukan. Tapi aku heran sampai detik ini kenapa kamu selalu saja menolak cintaku. Keluh Danu sambil membuang teh di dalam cangkir. Fulvi menggendong Adi lalu meletakkan Adi di pangkuannya. Sepertinya Stella suka padamu. Lihat saja di bandara, dia terang-terangan mencium pipimu. Dia juga wanita yang baik, seorang model, dan keluarganya juga sepadan denganmu. Kenapa kamu tidak bersama dengannya saja? Ucap Fulvi sambil menimang Adi yang sudah bangun. Kamu selalu saja menjodohkan aku dengan orang lain, seperti tidak ada rasa cemburu atau suka padaku. Cintaku hanya buat kamu, Vi. Mau kamu jodohkan aku dengan ribuan wanita, aku juga tidak akan menerimanya. Jelas Danu sedikit kesal. Lihatlah aku, wanita single yang memiliki seorang anak. Reputasimu bisa hancur jika menyukai bahkan menikahiku. Kamu juga seorang model. Kamu ganteng, terkenal, dan pasti banyak wanita yang akan mengantri untuk menjadi calon istrimu. Terlebih, kamu lahir dari keluarga kaya. Kamu sempurna, Danu. Aku hanya bisa jadi seorang sahabat, dan mungkin aku tidak akan kata-kata Fulvi terhenti. Sudah cukup. Jangan kamu lanjutkan. Aku sudah hafal dengan semua celotehmu yang tidak mempan menyakitiku atau membuatku menyerah. Aku akan membuatmu benar-benar mencintaiku. 1000 kali kamu menolak, berarti 1000 kali itu juga aku berjuang. Ungkap Danu sambil menambahkan gula ke dalam tehnya. Fulvi diam-diam meneteskan air matanya. Danu, kamu sudah masuk lama ke dalam lubuk hatiku. Tapi apa dayaku jika kamu lihat, aku hanya wanita yang sudah menjadi seorang ibu. Aku merasa tidak pernah pantas bersanding dengan orang sepertimu. Fulvi mengusap air matanya dan mencoba tersenyum. Kamu memang sangat keras kepala. Iya kan sayangku Adi? Om Danu memang punya kepala seperti batu, kata Fulvi sambil berbicara dengan Adi di pangkuannya. Mbak Galdin yang melihat mereka seperti itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Mamamu memang sangat keterlaluan Adi, kata Danu lalu menyerutup teh panas di tangannya. Jadwal hari ini Vi, pesta dansa di ballroom hotel, dan karena tadi kontraknya sudah disobek, ini ada satu kontrak iklan lagi untuk produk susu pelangsing. Lumayan sih pendapatannya, kalau kamu sepakat bisa tanda tangan langsung dengan pengusaha di pesta dansa nanti. Terus besok malam ada peragaan busana Charles di stasiun TV Singapura. Kamu kebagian membawakan 5 gaun pengantin. Sepertinya kalian memang akan jadi pasangan lagi untuk pesta dansa ini dan peragaan gaun pengantin besok. Jelas Mbak Galdin membacakan jadwal Fulvi. Mereka berdua menghela nafas dan akan selalu tampil dengan profesional seperti biasanya. Tibalah saatnya pesta dansa yang bertema pesta topeng itu. Fulvi memakai gaun panjang berwarna coklat dengan aksen mote yang bersinar di seluruh gaunnya ditambah topeng yang ternyata dari manik-manik dan bulu yang cantik terpasang di bagian matanya. Danu memakai setelan jas berwarna coklat dengan desain Eropa. Dasi yang begitu elegan dan mengembang dengan jas yang begitu serasi jika bersanding di samping Fulvi. Tak lupa topeng yang berwarna coklat seperti yang dipakai oleh seorang pangeran dari negeri dongeng. Mereka datang dengan bergandengan dan menikmati malam itu dengan penuh keceriaan. Kali ini mereka berdua tidak sadar hanyut dalam kemesraan yang membuat mereka sendiri gugup. Suasana begitu romantis, mereka di sana semua mengenakan topeng dan sama sekali tidak saling mengenal, sehingga waktu terasa milik mereka berdua. Musik romantis beralun. Fulvi dan Danu sama-sama pernah menari dan bisa berdansa. Mereka sangat romantis untuk memainkan tangan, pinggul, kaki, dan pundak. Mata mereka sangat menyatu begitu intens dan seperti berbicara. Aku tahu kamu punya rasa cinta untukku, tapi kamu tidak pernah bisa mengakuinya. Gumam Danu dalam hati sambil terus menatap Fulvi. Seandainya waktu bisa berhenti sebentar dan aku tahu ini mimpi, aku memilih untuk tidak bangun. Aku menyadari perasaanku padamu Danu. Gumam Fulvi yang menatap Danu dengan begitu intens.
Danu perlahan menggapai pinggang Fulfi dan mendekatkan tubuhnya sambil tetap berdansa pelan. Suasana gelap hanya dengan sorot lampu gemerlap itu membuat Danu tidak mampu mengendalikan keinginannya. Tangan kanan dan kirinya mendekat tubuh ramping Fulfi yang membuat mereka berjarak tidak lebih dari 5 cm. Mata mereka berbicara walaupun mulut mereka diam. Oke guys, sekian dulu bab 13 dari novelku Fulfi, yaitu Fitnah. Tunggu video selanjutnya di hari berikutnya. Semoga kalian suka dengan novel aku, dan mohon maaf jika tadi aku ada kesalahan saat membaca. Saya akan membuat intonasi yang lebih baik lagi di videoku selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ditunggu untuk sarannya juga, dan jangan lupa untuk klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Thank you, bye-bye.